Hai, selamat datang di serial podcast Si Perkasa, sosialisasi imunisasi untuk pekerja sehat dan aktif. Bersama saya, Dr. Sally. Tema kita kali ini adalah mengatasi hambatan dan kesalahpahaman tentang vaksinasi di tempat kerja. Untuk membahas ini, di tengah-tengah kita sudah hadir seorang narasumber yang keren, Dr. Imam Melati, spesialis kedokteran okupasi, subspesialis biologi kedokteran okupasi konsultan. Halo Dr. Imam, apa kabar? Halo, kabar baik Dr. Sally. Terima kasih ya, saya sudah diundang. Senang sekali saya bisa hadir di sini untuk membahas topik yang sangat penting ini. Oke dokter, untuk memulai ya dok, ini banyak banget dok mitos yang beredar di kalangan pekerja tentang vaksin ini dok. Dan mitos ini dampaknya sih bisa serius dok. Apa saja ya dok kira-kira mitos yang beredar, yang sering kita temui, kemudian bagaimana faktanya, bagaimana dampaknya dok bagi pekerja? Benar sekali ya Dr. Sally ya, ini banyak sekali mitos yang beredar ya. Ini salah satu mitos yang sering kita dengar adalah bahwa vaksinasi itu tidak diperlukan bagi mereka yang sehat ya, atau bahwa penyakit itu yang dapat dicegah oleh vaksin itu sudah tidak ada lagi ya. Ini sebenarnya satu kesalahpahaman yang besar. Kita lihat di sini bahwa penyakit-penyakit seperti flu, hepatitis, atau bahkan campak itu masih ada ya, dan kalau tidak dilakukan vaksinasi ini bisa menyebabkan wabah, terutama ya di lingkungan kerja yang padat. Bisa dibayangkan ya, kalau lingkungan kerjanya padat, penularan itu tentu makin mudah. Nah, adanya mitos-mitos ini membuat banyak pekerja itu ragu untuk divaksinasi, dan akhirnya tentu ini akan berdampak buruk bagi kesehatan mereka dan itu lingkungan kerjanya ya, karena mudah terjadi penularan kalau ada yang kena. Ketika satu orang tidak divaksin, maka dia bisa menjadi faktor penyebab penyakit yang tentunya tidak hanya berdampak pada produktivitas kerja, tapi bisa dibayangkan kalau terjadi penularan massal, itu bisa menyebabkan absensi massal pekerja. Dan kita bisa bayangin berapa biaya kesehatan yang dikeluarkan ya, bukan hanya biaya kesehatan, tapi juga mungkin akan mengganggu jalannya aktivitas di perusahaan tersebut, Dr. Sally. Wah, jadi mitos ini berbahaya ya dok, karena menciptakan rasa aman yang palsu itu tadi ya sebenarnya ya. Tepat sekali. Orang mungkin mereka berpikir bahwa mereka ini aman ya karena dia jarang sakit. Padahal tanpa vaksinasi tentu mereka lebih rentan untuk terkena penyakit menular. Wah, terus ini juga dok, ada klaim umum katanya vaksin itu dapat menyebabkan penyakit atau memiliki efek samping berbahaya. Ini bagaimana sebenarnya faktanya ini dok? Iya, ini juga salah satu mitos yang meresahkan sekali ya. Salah satu klaim yang sering kita dengar ya, bahwa vaksin itu malah menyebabkan penyakit yang seharusnya dicegah. Contoh, ada nih orang yang percaya bahwa vaksin flu itu malah membuat mereka terkena flu. Ini sebenarnya nggak benar ya. Vaksin flu itu terbuat dari virus yang sudah tidak aktif atau malah dari fragmen virusnya. Jadi tidak mungkin sebenarnya dia menyebabkan penyakit flu ya. Jadi sebenarnya fungsi vaksin ini adalah melatih sistem imun kita, bukan malah menyebabkan penyakit gitu. Oh, jadi vaksin flu itu tidak bisa membuat kita terkena flu pemirsa karena virusnya sudah tidak aktif. Lalu bagaimana dok tentang yang tadi kekhawatiran tentang efek samping berbahaya dari vaksin itu? Ya, memang banyak ya orang yang khawatir tentang efek samping yang bisa muncul setelah vaksinasi. Tapi sebenarnya vaksin yang diberikan itu sudah melalui uji klinis yang sangat ketat sebelum diberikan ke masyarakat ya. Efek samping yang serius itu jarang terjadi. Biasanya reaksi yang terjadi setelah vaksinasi itu adalah reaksi yang ringan tadi ya, seperti demam ringan ya, atau nyeri di tempat suntikan. Nah, ini biasanya sih hanya beberapa hari udah baik ya. Yang justru menunjukkan bahwa ini loh, tubuh kita tuh sedang merespon ya terhadap vaksin yang diberikan. Dan ini jauh lebih ringan dibandingkan kalau nanti dia terkena penyakit tersebut ya dengan komplikasi yang serius yang ditimbulkan oleh penyakit yang sebenarnya. Misalnya nih, pada flu ya, dia bisa sampai menyebabkan radang paru-paru, atau hepatitis B yang bisa merusak hati dalam jangka panjang. Tuh pemirsa, jadi efek sampingnya hanya ringan saja, jauh lebih ringan daripada risiko penyakitnya yang dapat dicegah itu sendiri. Nah, berarti
Benar ya dok, vaksin itu sangat efektif mencegah penyakit. Tepat sekali ya. Banyak penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi itu salah satu intervensi kesehatan masyarakat yang paling aman dan efektif ya. Misalnya vaksin measles, mumps, rubella atau yang kita kenal sebagai MMR, ya. Ini secara dramatis ini sudah menurunkan angka kejadian penyakit tersebut di seluruh dunia. Demikian juga dengan vaksin hepatitis B, ini sudah menurunkan resiko infeksi kronis yang bisa berakibat pada kanker hati. Ya. Kita lihat juga pada saat COVID ya, vaksinasi ini juga terbukti menurunkan angka kematian dan komplikasi dari penyakit COVID ya, juga penyakit menular lain, flu ya, itu juga berhasil diturunkan dengan sangat baik ya dengan vaksinasi flu. Jadi keberhasilan vaksinasi ini bisa terlihat dari hilangnya penyakit. Ya, contoh, kita sudah bisa melakukan eradikasi terhadap penyakit cacar atau smallpox melalui vaksinasi ya. Ini sudah bisa diberantas, berhasil diberantas secara global berkat adanya tadi program vaksinasi ya. Wah, fakta-fakta ilmiah ini semakin memperjelas ya bahwa vaksinasi itu langkah yang sangat bijak untuk melindungi diri kita dan orang-orang sekitar kita, termasuk di tempat kerja, agar tetap sehat, terhindar dari penyakit menular. Lalu, ada kekhawatiran juga itu dok, bagaimana? Apakah vaksin itu mengandung bahan yang berbahaya atau tidak? Oke. Semua vaksin yang sudah disetujui oleh otoritas kesehatan ini biasanya sudah melalui uji klinis yang ketat ya. Pengawet seperti Piomersal itu aman digunakan dan itu sudah melalui penelitian jangka panjang ya. Dan ini tidak ada bukti ilmiah yang mendukung bahwa mitos vaksin itu bisa menyebabkan autisme atau penyakit serius lainnya. Wah, jadi jelas vaksinasi itu pilihan aman. Ada pertanyaan lagi nih yang sering muncul juga nih tentang kehalalan, terutama bagi kalangan pekerja yang sangat peduli mengenai kehalalan produk yang mereka gunakan. Mitosnya terutama tentang halal atau haramnya vaksin itu dok. Banyak yang ragu yang disuntikan ke badannya itu halal atau tidak. Bisa dijelaskan dok? Ya, ini juga salah satu mitos yang cukup sering kita dengar ya. Banyak orang yang khawatir bahwa vaksin itu mengandung bahan-bahan yang berasal dari hewan yang tidak halal ya. Misalnya berasal dari gelatin babi atau ada enzim tertentu ya. Tapi kenyataannya bahwa vaksin ini sudah banyak vaksin yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dari otoritas agama seperti Majelis Ulama Indonesia ya. Jadi sudah bisa dipastikan kehalalannya ya. Ya, jadi vaksin-vaksin yang beredar di Indonesia itu sudah ada yang mendapatkan status halal dari MUI ya dok? Seperti kemarin vaksin COVID-19 misalnya. Ya, betul. Ya, vaksin COVID-19 itu sudah mendapatkan fatwa halal dari MUI ya setelah dilakukan kajian yang teliti, akhirnya diterbitkan sertifikasi halalnya. Jadi bahan bakunya itu sudah diverifikasi dan dipastikan ini aman serta halal sesuai dengan standar agama ya. Iya dokter, tadi kan mengenai bahan bakunya nih, isu halal haramnya. Bagaimana mengenai proses produksinya? Karena masih ada juga nih dok yang khawatir ada kontaminasi dari bahan yang haram. Bagaimana pendapat dokter? Ya, ada beberapa vaksin yang memang menggunakan bahan dari hewan ya, misalnya dari sel embrio ayam, tapi bukan berarti itu langsung berasal dari hewan yang haram ya. Dalam proses produksinya, produsen itu harus memastikan bahwa tidak ada kontaminasi dari bahan yang tidak halal. Nah, di Indonesia sendiri ini sudah diatur dengan baik agar vaksin yang beredar itu memenuhi standar kehalalan. Iya dok, jadi intinya dari yang sudah kita bahas dari awal tadi, vaksin itu aman, terpercaya, kemudian juga tidak berbahaya, kemudian juga halal. Nah ini kan sebenarnya mitos-mitos ini kan karena mendapatkan informasi yang tidak baik ya dok. Nah dari medsos atau sumber-sumber yang tidak jelas. Nah bagaimana ini dok pentingnya untuk bisa mencari informasi dari sumber yang terpercaya seperti dokter atau dari otoritas kesehatan? Ya. Ini poin yang sangat penting ya, kita lihat di era digital sekarang ya, informasi itu sangat banyak sekali di media sosial ya. Informasi yang salah atau hoax tentang vaksinasi itu sangat mudah menyebar ya, mudah sekali menjadi
viral ya di media sosial. Nah, ini sebabnya mengapa sangat penting bagi pekerja dan masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya seperti dokter, tenaga kesehatan, atau otoritas kesehatan seperti WHO, ya, CDC, atau di Indonesia ya Kementerian Kesehatan, Dr. Sally ya. Jadi mereka ini memiliki data yang valid dan tentunya berbasis ilmiah. Nah, kalau masih ada keraguan atau pertanyaan tentang vaksinasi, sangat disarankan untuk berkonsultasi langsung tentunya dengan tenaga medis ya yang bisa memberikan penjelasan yang tepat sesuai dengan kondisi kesehatan individu tersebut ya. Ya, jadi praktisnya bagaimana nih dok? Cara menyaring informasi yang kita terima dok? Nah, saran saya kita harus perhatikan dari mana nih sumber informasi kita. Jika informasi tersebut berasal dari blog ya, kan sering tuh dari medsos atau sumber yang tidak jelas, kita tuh ya jangan langsung percaya gitu loh ya. Jadi kita harus cari informasi dari otoritas kesehatan atau tanya langsung kepada dokter ya. Banyak situs-situs resmi yang bisa diakses ya. Contoh misalnya cdc.gov ya atau yang di Indonesia ya kemenkes.go.id. Mereka menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya. Jadi kita juga jangan menjadi penyebar ya, informasi yang salah ya. Jadi hindari kita menyebarkan informasi sebelum kita melakukan verifikasi. Iya dokter. Satu lagi yang tidak kalah penting dan praktis nih dok. Bagaimana peran perusahaan dok dalam hal ini untuk menangkal mitos-mitos ini dok bagi pekerjanya? Ya, perusahaan tentu punya peran yang sangat strategis ya Dr. Sally ya. Salah satunya adalah melalui edukasi ya. Misalnya mereka bisa mengadakan penyuluhan kesehatan secara rutin ya. Di sini bisa melibatkan dokter atau ahli kesehatan yang benar-benar paham soal vaksinasi. Nah, perusahaan juga bisa melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat atau ahli agama untuk memberikan penjelasan langsung ya, terutama mengenai kehalalan suatu vaksin ya. Dengan begitu, pekerja ini bisa mendapatkan informasi yang akurat langsung dari sumbernya. Dan tentu juga mereka akan merasa lebih nyaman dan yakin bahwa vaksin yang diberikan itu halal ya. Wah, setuju banget dokter. Kadang-kadang ya, orang itu jadi percaya mitos karena kurang edukasi atau nggak ada kesempatan untuk tanya-tanya langsung. Betul banget ya. Jadi selain itu perusahaan juga bisa menyediakan akses mudah ke vaksinasi, misalnya dengan mengadakan program vaksinasi di tempat kerja. Nah, ini juga bisa nih jadwalnya diatur supaya fleksibel, supaya semua pekerja punya kesempatan untuk ikut vaksin tanpa harus terganggu pekerjaannya. Nah, jadi pemirsa nggak ada alasan lagi buat nggak vaksin karena repot atau nggak sempet, ya? Betul, tepat sekali. Nah, yang penting di sini adalah komunikasi yang transparan ya. Perusahaan harus aktif memberikan informasi yang jelas dan benar, misalnya bisa melalui email, poster, atau melakukan forum diskusi. Intinya adalah jangan membiarkan pekerja cuma mendapat info dari WhatsApp group ya, yang belum tentu valid dan itu biasanya sudah share berkali-kali tanpa kejelasan konfirmasi informasinya benar atau tidak. Ya. Ini penting banget sih ya dokter ya. Betul. Jangan sampai pekerja itu malah terpapar hoaks, terus bingung mau percaya yang mana. Ya, dan ini juga penting loh Dr. Sally. Perusahaan itu juga bisa meningkatkan partisipasi pekerja untuk vaksinasi dengan memberikan insentif. Gak usah gede-gede, kecil-kecil juga udah sangat mengapresiasi ya. Gak usah muluk-muluk ya, kita bisa memberikan misalnya sertifikat ya, atau voucher makanan, asik kan? Ya, yang penting pekerja itu merasa diapresiasi karena mereka sudah ikut vaksinasi. Gitu. Wah, ide bagus nih. Siapa sih yang nggak mau dapat apresiasi ya kan dok? Ya, dan terakhir ya, jangan lupa juga kalau kita membuat program ya vaksinasi, tentu kita harus mengevaluasi program yang sudah kita jalankan ya. Dengan begitu kita tahu program vaksinasi yang kita jalankan ini bukan hanya jalan, tapi juga efektif untuk melindungi pekerja. Jadi intinya nih ya dokter, perusahaan itu harus menciptakan lingkungan yang benar-benar mendukung supaya pekerjanya merasa nyaman dan percaya untuk ikut program vaksinasi. Betul, karena kesehatan pekerja itu adalah investasi jangka panjang ya, baik untuk individu pekerja itu sendiri maupun untuk perusahaan ya. Bagi perusahaan, pekerja itu adalah aset yang tentu harus dilindungi kesehatannya ya. Iya dokter, wah tidak terasa sudah sampai di penghujung
serial podcast kita nih dok. Terima kasih banyak ya Dokter Rima atas wawancara yang sangat bermanfaat hari ini. Kami harap podcast ini juga bisa membantu rekan-rekan pekerja supaya lebih memahami mengenai vaksinasi di tempat kerja. Terima kasih juga, senang sekali saya bisa berbagi informasi penting ini. Semoga semakin banyak pekerja yang memahami pentingnya vaksinasi untuk kesehatan mereka dan lingkungan kerja tentunya. Untuk para pemirsa, ingatlah untuk selalu memeriksa informasi dari sumber yang terpercaya dan jangan ragu untuk konsultasi dengan dokter jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai vaksinasi. Terima kasih sudah menonton kami. Satu lagi nih pesan sponsor, jangan lewatkan serial podcast Si Perkasa yang lain ya, karena akan ada sesuatu yang menarik di akhir serial. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jaga kesehatan dan ingat, kesehatan kerja adalah investasi.